Pernah kepikiran nggak kenapa ya ada orang yang hartanya nambah terus, sementara yang lain kelihatannya aja kaya tapi aslinya nggak? Nah, di bahasan kali ini kita akan bongkar satu perbedaan pola pikir paling dasar yang memisahkan keduanya. Sebuah rahasia simpel yang ternyata mengubah segalanya. Oke, kita mulai dari bagian pertama, realitas pahit soal kekayaan. Mari kita awali dengan sebuah kebenaran yang mungkin agak menampar dan bisa jadi bakal mengubah cara kamu melihat kemewahan yang sering seliweran setiap hari. Ini dia paradoks yang pertama. Banyak banget orang yang kelihatannya kaya, tapi sebenarnya kondisi keuangannya rapuh. Gampang banget kan di zaman sekarang buat nunjukin citra sukses, tapi seringnya itu cuma topeng. Dan ini kebalikannya. Justru banyak orang yang beneran kaya, malah kelihatannya biasa-biasa aja. Mereka nggak butuh validasi dari barang-barang mewah. Soalnya kekayaan mereka itu bekerja di belakang layar, bukan buat dipamerin di panggung. Lanjut ke bagian kedua, aset dulu, gaya nanti. Jadi, apa sih akar perbedaan pola pikir yang menciptakan dua realitas yang bertolak belakang ini? Jawabannya cuma satu kata, prioritas. Yuk kita bedah dua cara berpikir yang beda banget ini. Nah, di sini kelihatan jelas banget dua jalurnya. Pola pikir umum itu beli barang biar terlihat sukses. Ini jalan pintas menuju beban finansial. Sebaliknya, pola pikir orang kaya itu beli aset biar beneran jadi sukses. Ini jalan menuju kebebasan finansial. Bedanya cuma satu kata, tapi dampaknya, wih, bumi dan langit. Sekarang, mari kita kenalan sama musuh utamanya, gengsi. Anggap aja gengsi ini kayak bocor alus di dompet kamu. Udah mahal, gak produktif, terus-terusan nguras duit tanpa ngasih nilai tambah apa-apa. Ini nih beberapa contoh jebakan gengsi yang paling sering kita lihat. Mobil keren yang cuma buat nongkrong, bukan buat cari duit. Barang-barang branded cuma buat status, atau pamer liburan terus-terusan di sosmed. Kalau barang-barang itu nggak menghasilkan uang buat kamu, itu bukan aset. Itu cuma beban yang nyamar jadi kesuksesan. Bagian ketiga, logika cash flow. Sekarang kita masuk ke otaknya orang kaya. Ini bukan sihir atau ilmu gaib loh. Ini murni logika sederhana tentang gimana caranya uang kerja buat kita, bukan sebaliknya. Nah, ini dia pergeseran yang paling penting. Orang kaya itu nggak nanya, keren nggak ya kalau aku punya ini? Mereka nanya, ini bisa menghasilkan cash flow nggak? Fokus mereka itu bukan di penampilan, tapi di arus kas. Ini bakal masukin duit ke kantong atau malah ngeluarin duit dari kantong. Simple. Mereka itu cuma pakai satu filter sederhana buat setiap keputusan besar. Pertanyaannya simple tapi kuat banget. Apakah ini akan menciptakan pendapatan yang rutin? Bukan cuma sekali ya, tapi rutin. Kalau jawabannya tidak, keputusannya udah jelas. Tunda atau batalin sekalian. Udah gitu aja. Disiplin inilah yang melindungi modal mereka dan mastiin setiap rupiah yang mereka punya itu kerja keras buat mereka, bukan malah membebani. Lanjut ke bagian 4, panggung media sosial. Sekarang, coba kita bawa konsep tadi ke dunia kita sekarang. Sebuah dunia di mana panggung untuk pamer itu ada di genggaman tangan kita setiap detik, setiap saat. Faktanya, di era media sosial, pamer itu gampang banget. Cuma butuh satu klik, kita bisa langsung menciptakan ilusi kesuksesan. Tekanan buat kelihatan sempurna itu ada di mana-mana, setiap hari. Nah, analogi ini pas banget. Kebanyakan orang itu sibuk menghias panggung depan, lewat postingan, stories, simbol-simbol status. Sementara itu, orang kaya justru diam-diam kerja di belakang panggung. Mereka sibuk ngebangun mesinnya, aset dan sistem yang terus menghasilkan uang, bahkan pas mereka lagi tidur. Ini intinya. Apa yang kelihatan di luar, itu sifatnya sementara. Kemewahan bisa hilang dalam sekejap. Tapi, apa yang bekerja diam-diam di belakang layar, yaitu aset kamu, itulah yang bakal ngasih kamu kebebasan yang sejati. Oke, kita sampai di bagian terakhir, kebebasan sejati. Jadi, apa nih pesan utamanya buat kita semua? Mari kita simpulkan dengan satu pemikiran penutup yang penting banget. Coba deh renungkan ini. Hidup itu bukan lomba lari buat kelihatan paling sukses di mata orang lain. Itu adalah permainan yang gak akan pernah bisa kamu menangkan dan cuma bikin capek. Ada tujuan yang jauh lebih berarti. Ingatkan cerita kura-kura dan kelinci? Jauh lebih baik kita membangun kekayaan kita pelan-pelan, bata demi bata, tapi di jalur yang benar. Daripada lari kenceng, ngejar gengsi, cuma buat lihat semuanya hancur berantakan di tengah jalan. Fondasi yang kokoh itu butuh waktu, nggak bisa instan. Jadi, saya mau tinggalkan kamu dengan satu pertanyaan ini.
Saat ini, kamu lagi sibuk membangun apa? Sebuah koleksi barang gengsi yang terus-terusan menguras uang, atau sebuah fondasi aset yang bisa memberikan kebebasan sejati? Coba deh cek pengeluaran terakhirmu, jawabannya mungkin ada di sana. Pikirkan baik-baik ya.